Assalamualaikum, sahabat semua. Selamat datang di Santremole Channel. Di sini, kita akan menyelami kisah penuh hikmah dari kehidupan, yang penuh pelajaran dan inspirasi untuk kehidupan kita. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama. Di balik gemerlap wisata Bali yang memesona, di balik senyum ramah para pedagang dan aroma rempah yang menguar dari setiap sudut pasar, tersembunyi sebuah kenyataan kelam yang tak pernah tersorot kamera. Dunia di mana hukum dibeli dengan uang, premanisme berjubah ormas menjadi raja di atas rakyat kecil, dan mereka yang lemah dipaksa tunduk oleh kekuasaan gelap yang tak tersentuh. Tapi hari itu, tanpa diketahui siapapun, seorang pria misterius datang tanpa nama, tanpa gelar, hanya membawa satu tujuan, mengakhiri tirani yang sudah terlalu lama mencengkeram pasar Bali. Ia bukan aparat biasa, bukan pula pahlawan dadakan. Ia adalah bayangan dari kekuatan senyap negeri ini, seorang prajurit Kopassus yang telah bersumpah untuk menegakkan keadilan, meski harus berdiri sendirian di tengah kegelapan. Suasana pasar Bali pagi itu tampak seperti biasa. Riuh pedagang meneriakkan dagangan. Aroma rempah dan masakan khas Bali menguar dari sudut warung-warung kecil. Namun di balik kesibukan itu, ada ketegangan yang tak terlihat, tapi sangat terasa. Para pedagang terlihat cemas. Setiap kali sekelompok pria berjaket hitam bertuliskan, "Grip," melintas, mereka serentak menunduk dan merapatkan dagangan. Seolah takut sesuatu akan terjadi jika mereka menatap terlalu lama. Preman-preman Grip, dipimpin oleh seorang pria tambun bernama Komang Cacing, telah menguasai pasar itu selama bertahun-tahun. Mereka tak hanya memungut uang keamanan dari para pedagang kecil, tapi juga menjadi penguasa tak tertulis. Tak ada yang berani melawan. Siapapun yang mencoba protes, pasti akan dipermalukan atau bahkan dipukuli di tengah pasar. Polisi, jangan harap. Sudah terlalu sering laporan warga menguap tanpa hasil. Namun hari itu berbeda. Di sudut pasar, tampak seorang pria asing duduk santai di sebuah warung kopi. Penampilannya sederhana, hanya kaos polos dan celana panjang lusuh. Namun tubuhnya tegap, tatapannya tajam, dan gerak-geriknya terlalu tenang untuk ukuran orang biasa. Pedagang yang memperhatikan pria itu mulai bertanya-tanya. Siapa dia? Pria itu bernama Saka. Tak ada yang tahu nama aslinya. Dia datang 2 minggu lalu, menyewa kamar kecil di belakang warung tua milik Bu Made. Ia jarang bicara, lebih sering membantu warga secara diam-diam, membantu angkat barang, membetulkan gerobak, bahkan pernah menolong anak kecil yang hampir tertabrak motor. Kebaikan Saka membuat banyak orang mulai menyukainya, terutama Bu Made. Namun ada satu hal yang membuat mereka bingung. Setiap kali para preman Grip datang, Saka tidak pernah ikut panik. Bahkan saat seorang preman menendang gerobak milik Pak Tulus, seorang penjual sayur tua, karena terlambat membayar, Saka hanya diam dan memperhatikan dari kejauhan. Komang Cacing, bos Grip, mulai merasa terganggu. Ia merasa ada yang janggal. Laporannya dari anak buah mengatakan bahwa pria aneh itu tidak pernah membayar uang keamanan. Anehnya, tidak ada yang berani menagih. Mereka bilang, orangnya beda. Bang, tatapannya ngeri. Bukan orang sembarangan. Suatu pagi, Komang memerintahkan 2 anak buahnya untuk menguji pria itu. Mereka mendekati warung tempat Saka biasa sarapan dan dengan sengaja menyenggol piring makanannya. "Halo, Bang. Baru di sini ya?" ujar salah satu preman dengan nada mengejek. Saka menatap mereka, tak berkata apa-apa. "Kalau makan di sini, bayar ke kita juga, ngerti?" tambah preman yang lain, sambil menepuk meja keras-keras. Saka hanya berdiri, mengambil uang dari kantongnya, dan meletakkannya di atas meja. Lalu ia pergi, tanpa mengucap sepatah kata pun. Kejadian itu membuat para preman makin penasaran. Siapa sebenarnya pria itu? Apalagi setelah mereka menyadari, salah satu rekannya, Wayan Giring, menghilang sehari setelah mencoba mengikuti Saka secara diam-diam. Malam itu, Saka berdiri di pinggir atap bangunan tua di belakang pasar. Ia berbicara melalui alat komunikasi kecil di telinganya.
Sasaran utama telah diidentifikasi. Komang alias cacing, pengendali pasar Bali. Ada indikasi jaringan lebih besar di belakangnya. Izin lanjut ke fase 2. Suaranya tenang. Di matanya terpancar determinasi. Ia bukan orang biasa. Ia bukan sekadar warga baru di pasar. Ia adalah anggota aktif Kopassus, ditugaskan khusus untuk menyelidiki dan memutus jaringan kriminal yang diduga terhubung dengan sindikat narkoba internasional. Keesokan harinya, sesuatu yang besar akan terjadi. Tapi belum ada yang tahu. Yang pasti, pasar Bali tak akan pernah sama lagi. Pagi itu, suasana pasar mendadak mencekam. Sebuah gerobak sayur milik Pak Tulus ditemukan terbalik dan hancur. Sayuran berserakan. Dan di salah satu sisi gerobak tertulis dengan cat merah. Yang bantu si Tulus. Kalian berikutnya. Pedagang panik. Beberapa mulai membungkus dagangannya lebih awal. Tapi satu orang tetap duduk tenang di warung kopi. Saka. Bu Made mendekat dengan cemas. Nak, tolong jangan ikut campur. Grip itu bukan main-main. Mereka bisa membunuh kalau perlu. Saka hanya mengangguk pelan. Tangannya masih menggenggam gelas kopi hangat. Di sudut mata, ia memperhatikan gerakan beberapa preman yang mulai menyebar ke sudut-sudut pasar, seolah bersiap untuk sesuatu. Lalu, muncul Komang, cacing, si bos besar. Tubuhnya besar, kalung emas mencolok menggantung di leher, dan sikapnya sombong. Ia melangkah ke tengah pasar, berdiri di atas meja kayu yang diseret anak buahnya. Dengan pengeras suara, ia berteriak, dengar baik-baik, pasar ini milik Grip. Siapapun yang sok jadi pahlawan, gua pastikan kalian masuk rumah sakit, atau malah masuk peti. Ia tertawa terbahak-bahak, dan para preman di sekelilingnya ikut tertawa. Tapi tidak dengan warga. Mereka menunduk, takut, pasrah. Tiba-tiba, terdengar suara langkah pelan mendekat. Semua mata menoleh. Saka berdiri di depan Komang. Sudah cukup, katanya tenang. Kau sudah terlalu lama menghina orang-orang baik di sini. Komang menatapnya bingung, lalu tertawa keras. Hah? Siapa lu? Mau main jadi jagoan? Sebelum ada yang sempat bergerak, salah satu preman mencoba menyerang Saka dari samping. Gerakan cepat, tapi lebih cepat lagi tangan Saka yang menangkap pergelangan si penyerang, memelintirnya, lalu menjatuhkannya ke tanah dengan teknik militer sempurna. Suara tulang bergesek keras terdengar. Warga terdiam. Bahkan Komang ternganga. Tapi amarahnya membuncah. Ia berteriak, "Hajar dia!" Belasan preman menyerbu bersamaan. Namun yang terjadi setelahnya seperti adegan film laga. Saka bergerak cepat, presisi, dan mematikan. Tiap gerakannya menghantam titik vital. Lutut dihancurkan, tangan dipatahkan, dada dihantam hingga tumbang satu persatu. Tak ada yang mampu menyentuhnya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua preman tumbang. Hanya Komang yang tersisa, berdiri gemetar. Saka berjalan perlahan mendekatinya. Komang mundur. Lu siapa sebenarnya? Saka menarik dompet kulit tipis dari saku belakangnya, memperlihatkan kartu dengan logo bintang dan tulisan besar. Ini Kopassus. Warga berteriak kaget. Beberapa menjatuhkan dagangan mereka. Bu Made menutup mulut dengan tangan. Air matanya jatuh. Lu tentara? Tanya Komang dengan suara gemetar. Saka menatapnya tajam. Aku ditugaskan untuk membersihkan pasar ini dari sampah seperti kalian. Tapi kamu lebih dari sekadar preman kecil. Komang. Aku tahu siapa backing kamu. Dan aku akan naik sampai ke atas. Komang mencoba melarikan diri. Tapi sebelum ia sempat berbalik, Saka melempar sebuah pisau kecil ke arah kaki Komang, tepat menancap di tanah, 1 sentimeter dari ujung jari kakinya. Komang terjatuh, menangis ketakutan. Warga mulai berdatangan. Beberapa mengangkat ponsel, merekam kejadian itu. Rekaman Saka melawan preman Grip mulai menyebar ke media sosial. Dalam hitungan jam, video itu viral. Judul-judul video bermunculan. Kopassus bantai preman pasar. Kisah nyata.
Angkatan elit TNI turun tangan di Bali. Bos Grip dilumpuhkan di depan umum. Di layar ponsel seorang jurnalis lokal, notifikasi pesan masuk terus berdatangan. Stasiun televisi mulai meliput. Polisi terpaksa turun tangan. Tapi semuanya terlambat. Di balik layar, Saka kembali menghubungi atasannya. Fase 2 selesai. Target utama diamankan. Tapi saya butuh izin untuk lanjut. Saya menduga ini bukan hanya soal pasar. Ada jaringan narkoba dan oknum aparat yang terlibat. Suara di balik alat komunikasi menjawab. Lanjutkan. Kita akan bongkar semua. Saka menatap matahari sore yang mulai turun. Senyap. Tapi ini belum selesai. Apa yang terjadi di pasar Bali hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Dan ia berjanji akan menyeret semuanya ke cahaya. Langit Bali mulai mendung saat Saka berdiri di depan markas Grip yang kini telah kosong. Setelah kejadian di pasar, kelompok preman itu tercerai-berai. Komang, Cacing, ditangkap oleh satuan khusus militer dan diserahkan ke kepolisian. Tapi Saka tahu, tugasnya belum selesai. Komang hanyalah pintu awal dari sesuatu yang lebih besar. Dari interogasi singkat yang dilakukan di lokasi rahasia, Komang menyebut satu nama, Pak Dewa, seorang pengusaha besar yang konon punya koneksi sampai ke aparat dan pejabat lokal. Dialah otak di balik semua operasi gelap, premanisme, pengedaran narkoba, hingga perdagangan manusia. Saka kemudian menyamar kembali, menyusup ke dalam lingkaran bisnis Pak Dewa. Ia berpura-pura menjadi tukang pukul bayaran dari Jawa yang mencari kerja. Dengan keterampilannya, ia segera menarik perhatian para orang kepercayaan Pak Dewa. Tak butuh waktu lama, Saka berhasil menembus pesta pribadi yang diadakan Pak Dewa di villa mewah kawasan Uluwatu. Para tamu berdasi hadir, termasuk beberapa wajah yang dikenalnya dari data intelijen, seorang perwira polisi berpangkat tinggi, pejabat daerah, dan bahkan satu tokoh partai nasional. Saka diam di pojok ruangan, memperhatikan. Ia mengenakan kemeja hitam dan topi. Di balik bajunya, tersembunyi kamera kecil dan alat perekam suara. Pak Dewa, pria karismatik berambut perak, berdiri dan memberikan pidato. Selamat kepada kita semua. Operasi pasar telah menghasilkan lebih dari 3 miliar bulan ini. Dan pasar-pasar berikutnya sedang kita garap. Bali akan jadi markas besar. Tepuk tangan terdengar. Tapi sebelum Pak Dewa sempat duduk kembali, terdengar dentuman keras. Braak! Pintu utama villa dijebol. Asap mengepul. Kilatan laser merah menari di dinding. Teriakan menggema. Kopassus! Semua tiarap. Tim elit bersenjata lengkap masuk dalam formasi. Saka berdiri, membuka topinya, dan memberi sinyal ke arah atas. Tim langsung mengepung ruangan. Para pejabat korup, aparat bayangan, dan orang-orang Pak Dewa tak sempat kabur. Semuanya dilumpuhkan. Pak Dewa mencoba lari lewat lorong rahasia di belakang panggung. Tapi sudah ada Saka yang menunggunya. Mereka bertatapan. Jadi ini kerjaan kamu, bocah pasar. Gumam Pak Dewa sambil mencabut pisau. Mereka bertarung. Serangan demi serangan menghantam keras. Namun Saka lebih terlatih. Setelah duel sengit, Saka berhasil melumpuhkan Pak Dewa dengan pukulan telak ke dada yang membuat pria tua itu tersungkur dan tak sadarkan diri. Beberapa jam kemudian, media nasional ramai memberitakan. Markas mafia pasar dan narkoba di Bali digerebek. Pejabat dan oknum polisi ikut terjaring. Kopassus ungkap jaringan kejahatan terbesar di Bali. Warga pasar bersorak. Di televisi lokal, wawancara Bumade membuat jutaan orang menangis. Dia bukan hanya prajurit. Dia pahlawan yang datang tanpa nama, tanpa pamrih. Berkat dia, pasar kami bebas. Saka menatap layar ponsel, melihat video warga yang viral. Wajahnya disensor, tapi aksinya terekam jelas. Ia tersenyum kecil. Di markas Kopassus, atasannya berkata, "Kau berhasil. Tapi tugas seperti ini takkan pernah habis. Kau siap untuk misi berikutnya." Saka hanya mengangguk. Adegan terakhir menampilkan Saka berjalan sendiri ke dermaga, tas kecil di punggung,
Kapal kecil menunggunya di kejauhan. Narator menutup dengan kalimat penuh makna. Dalam gelap, ada cahaya yang bergerak diam-diam. Ia tak butuh tepuk tangan. Ia hanya butuh memastikan kejahatan tak lagi nyaman bersembunyi.